Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-babu hadi was sab'un. Bab yang ke-71. Fi dhammi ittiba'il hawa wa fi bayaniz zuhdi. Ini di dalam menerangkan apa ini tercelanya mengikuti memperturutkan hawa nafsu dan menjelaskan masalah zuhud. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Afara'aita, apakah maka melihat siapa kamu ya Muhammad? Man, pada seseorang ittakhadha, yang mengambil siapa man, ilahahu, pada Tuhannya, man, hawahu, pada hawa nafsunya man, wa adalla, dan menyesatkan, apa hawahu, wa adalla, dan menyesatkan kepada man, siapa Allahu, Allah, wa adalla, dan menyesatkan, wa adalla, dan menyesatkan, apa hawahu, wa adalla, dan menyesatkan kepada man, siapa Allah, ala ilmin, atas ilmunya Allah. Surat Al-Jasiyah. Qala Ibnu Abbas menjelaskan di dalam ayat ini, zalikal kafir, itu orang kafir, itu orang-orang kafir itu ittakhadha dinahu bighairi huda minallah. Itu orang-orang kafir mengambil agamanya dengan tanpa hidayah daripada Allah. Itu orang-orang kafir, kata Ibnu Abbas, mengambil agamanya bighairi huda minallah wala burhan, dengan tanpa hidayah dari Allah, wala burhan, dan tanpa bukti dalil daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, adapun artinya adalah huwa mutawwi li hawan nafs. Maksudnya mereka itu orang-orang yang punya agama, ya, tapi yang tidak dapat hidayah daripada Allah itu artinya adalah orang yang masih suka memperturutkan hawa nafsunya, mutawwi, orang yang taat kepada hawa nafsunya, yadba'u ma tad'uhu ilaih. Orang itu masih mengikuti, ya, orang itu masih mengikuti atas perkara tad'uh, yang menarik kepada man, ilaih, kepada nafas. Jadi orang itu masih tertarik, masih mengikuti, masih taat dengan hawa nafsunya. Kalau yang seperti ini memang masih susah. Dikatakan Al-Quran tadi, dikatakan apa? Orang-orang yang masih menjadikan hawahu wa adallahu, orang yang masih menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Artinya Tuhan yang dimaksud hawa nafsunya, yang dipatuhi sesungguhnya itu adalah hawa nafsunya. Seharusnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Mestinya makhluk itu kalau sudah mengetahui hakikatnya, yang harusnya dipatuhi itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian karena dia masih dikalahkan oleh hawa nafsu, justru dia yang diikuti, yang dipatuhi adalah hawa nafsunya, yang seolah-olah dia itu sudah menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kata Ibnu Abbas menjabarkan maknanya itu adalah orang yang mutawwi ila hawa nafs, orang yang masih mematuhi kepada hawa nafsunya, bukan mematuhi kepada Tuhannya, tetapi mematuhi hawa nafsunya. Wa qala ta'ala wala ya'malu bi kitabillah. Nah, di penjelasan wala ya'malu bi kitabillah, dan mereka tidak beramal kitab-kitabnya Allah. Punya kitab suci tapi tidak berpegang teguh kepada kitab sucinya, ya, tidak berpegang teguh kepada kitab sucinya. Fa ka'annahu ya'budu hawahu, seolah-olah dirinya itu memang yang disembah,
yang diikuti, yang menjadi kitab sucinya adalah hawa nafsunya. Wa qala ta'ala wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kalian mengikuti ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka. Surat Al-Maidah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 36. Wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti al-hawa, pada hawa nafsu, fayudillaka, maka akan menyesatkan hawa nafsu itu an sabilillah, daripada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi masalah kita, masalahnya kita semua, makhluknya Allah di muka bumi ini. Kita ini banyak sekali yang disesatkan oleh masalah hawa nafsu, khususnya yang masih anak-anak muda. Apalagi kita sekarang ini, berapa hari lagi kita tahun baru? Malam apa? Malam apa kita tahun baru? Malam? Hah? Malam Jumat, berarti 2 malam. 2 malam lagi ya. 3 malam. Ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat kita sudah masuk kepada tahun 2001. Masya Allah, ini kita bahaya. Anak-anak kalau dibiarkan, orang tua kalau membiarkan, anak-anaknya hati-hati. Banyak sekali pengaruhnya karena memperturutkan hawa nafsu, rusak gara-gara tahun baru ya. Naudzubillah summa naudzu. Oleh karena itu ista'ada sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sampai di dalam hal ini mengajari kita untuk berdoa agar sampai kita tidak mengikuti hawa nafsu. Doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min hawa muta' wasakho mutba. Ya Allah, ini doanya Rasulullah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, bika denganmu min hawa muta', daripada hawa nafsu yang dipatuhi. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, agar supaya kamu perlindungan agar jangan sampai hawa nafsu yang dipatuhi, wasakhon muta', dan medit atau pailit, bahil yang diikuti juga. Ini jangan sampai. Jadi penyakit pertama ini adalah hawa nafsu. Penyakit kedua itu medit. Medit itu bakhil. Bakhil itu apa? Bahasa apa? Sekek. Itu katanya ya. Masya Allah, itu yang dipatuhi. Wakala sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang menghancurkan umat manusia. Ada 3 perkara yang menghancurkan umat manusia itu: hawan muta', wasakho muttaba, wa ijabul mar bi nafsih. Yang pertama adalah hawa nafsu yang dipatuhi. Jadi 3 perkara ini yang menghancurkan kebanyakan manusia, ya, makhluknya Allah. Itu adalah pertama, punya hawa nafsu yang diikuti, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu yang pertama. Yang kedua adalah medit, kikir yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih. Yang ketiga adalah membanggakan atau ujub kepada dirinya sendiri. Wa ijabul mar'i binafsih, artinya dia ujub, saya ini. Kalau bicara itu saya ini, yang punya ini, yang punya segala macam. Itu namanya membangga-banggakan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini tidak punya apa-apa, ya. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wadhalik li'anna kulla maksiatin, oleh karena itu semua maksiat itu, semua jenis maksiat itu adalah sababuha hawa nafs. Sebabnya berbagai macam kemaksiatan itu pertama adalah karena sebabnya adalah memperturutkan hawa nafsu. Fahuwa, dengan hawa nafsu, yaqudu ilan nar. Maka karena orang memperturutkan hawa nafsu, menyebabkan hawa nafsu itu menggiring dirinya, menyebabkan dirinya digiring
ilan nar, pada api neraka. A'adanallahu minhu. Semoga kita dilindungi di dalam masalah ini. Amin Allahumma amin. Di dalam keterangan ini, qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli ma'rifat mengatakan, idza bada'aka, ketika sudah terang di antara kamu amroni, dua perkara, ya. Ini caranya kita membedakan hawa nafsu. La tadri fi ayyihima shawab, kamu tidak mengetahui ada dua perkara di dalam dua masalah ini yang kamu tidak mengetahui di manakah yang benar. Fandur, maka kamu lihatlah yang paling dekat kepada hawa nafsumu. Ada dua perkara, dua pilihan, maka kamu harus timbang manakah yang lebih dekat kepada hawa nafsumu. Kalau itu lebih dekat kepada hawa nafsu, fakhalibhu, maka hindarilah atau kamu harus menulayani daripada masalah dari hawa nafsu itu. Itulah ukurannya. Wah, saya ini umpamanya, mohon maaf, satu contoh ini, satu kasus ya, satu kasus. Anak saya ini mau saya pondokkan di mana? Satu, sama-sama sekolah. Saya sekolahkan di sekolah umum formal, katakanlah formal ya, tanpa pondok pesantren. Yang satu di pondok pesantren, ada juga sekolah formalnya. Ini suatu contoh, satu kasus contoh di dalam kira-kira kita ini termasuk orang yang terjebak dengan hawa nafsu apa tidak. Kemudian pikiran kita atau anak kita, nah kamu pilih mana? Kamu sekolah umum saja di sana, tapi di sana tidak ada ngajinya. Di sana kamu bebas lah bawa HP dan sebagainya. Tapi kalau kamu di pondok itu kamu dibatasi, pacaran tidak boleh, berkelahi tidak boleh, ya, bawa HP tidak boleh kecuali waktu-waktu libur. Apalagi sekarang Zoom ini, gara-gara Zoom sekarang repot semua, ya. Gara-gara ini, ya. Kemudian tidak hanya terkena penyakit COVID-19, tapi karena terkena penyakit hawa nafsu. Nah, memperturutkan hawa nafsu, subuhnya keteteran gara-gara malamnya main HP terus. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Nah, anak kita ini mana yang lebih cocok? Anak kita ini pilihan mana? Nak, kau pilih mana? Kalau di sana begini, peraturannya begini-begini, yang di sini begini. Kalau orang tuanya dan anaknya kok pilihannya di sana karena di sana tidak banyak beban, tidak ada ngajinya, agak-agak bebas-bebas begitu. Kalau seperti ini yang lebih cocok dengan hawa nafsunya, maka berarti kita termasuk bagian orang yang terjebak memperturutkan hawa nafsu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hati-hati. Maka oleh karena itu hati-hati. Kita punya pertimbangan di dalam segala macam itu. Bagaimana kita ini termasuk bagian orang yang memperturutkan hawa nafsu apalagi di dalam hadis Nabi itu gini, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Ini hadis Nabi. Jalan menuju surga, ya hadirin, jalan menuju surga itu selalu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hadirin, ini perhatikan. Khuffatil jannah bil makarih. Jalan menuju ke surga itu selalu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Bagaimana disukai? Orang di pondok pesantren ngaji, suruh sholat, waktunya tidur pagi, suruh bangun, ya, suruh bangun, suruh wiridan. Ini secara nafsu kita tidak cocok, tidak senang. Maunya kan kita ini bebas, lepas, tanpa kendali, tanpa aturan, ya. Tetapi begitu masuk pondok, ini dibatasi hawa nafsu kita. Jalan ke surga itu dibatasi. Kalau di pondok tidak boleh pacaran, dibatasi kita ini. Sekarang kadang-kadang, ya Allah, ya Rabbi, sekarang ini orang ini tidak hanya orang yang di artis-artis itu yang pacaran sampai sekian tahun. Ya Allah, itu kok gimana itu? Tidak hanya itu, bahkan anak-anak sekarang SMP, SMA sudah biasa dengan mengaku dirinya punya pacar dan punya apa? Ya Allah, ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah bagian daripada karena memperturutkan hawa nafsu. Ini perhatikan, ini hadis Nabi nih. Jadi jalan menuju surga itu selalu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Tetapi wa khuffatin nar bisyahawat. Jalan menuju neraka itu selalu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat-syahwat kita. Jalan menuju ke neraka itu selalu diliputi oleh hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu
kita. Maka perhatikan ini hadis Nabi. Maka timbanglah segala hal. Ini titipan Allah, perilaku kita dan anak-anak kita ini sesungguhnya sudah sejauh mana kita sudah mengikuti hadis mana ini, ya. Berpanduanlah kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Ad-dunya naumul akhirah yaqdodan wal mutawassid bainahuma al-maut wa nahnu fi adghasi ahlamin. Ad-dunya, hadirin, ini di dalam kitab Muqassasatul Qulub, ad-dunya itu adalah naumul akhirah. Dunia ini adalah tidur sesaatnya di akhirat. Hadirin, dunia ini sesungguhnya kita sedang tidur. Maka oleh karena itu ada hadis, ketika kita masih hidup di dunia itu sesungguhnya kita sedang tidur. Begitu kita mati, itulah baru kita bangun. Hakikatnya kita di dunia ini masih tidur. Kalau kita mati, baru kita bangun, ya. Ad-dunya naumul akhirah. Dunia ini adalah kita seperti tidur di akhirat. Yaqdotan yang sangat sebentar. Yaqdotan itu sak kedepan, sak sekejap saja. Wal mutawasid bainahuma, dan adapun yang diantaranya, di antara akhirat dan dunia itu adalah al-maut. Di antara keduanya itu adalah maut. Dunia ini kita tidur, kalau kita sudah mati, itu baru di antara keduanya. Wa nahnu, dan adapun kami di dunia ini fi adghasi ahlamin. Orang yang masih di dalam bunga-bunga mimpinya, bunga-bunga tidurnya, bunga mimpi dalam tidur. Bunga-bunga mimpi dalam tidurnya. Kita di dunia seperti bunga mimpi dalam tidur ini. Man nazara bi'ainil hawa, barang siapa memandang perkara dunia ini dengan mata hawa nafsu, har, maka dia akan terbakar di dunia, terbakar di neraka. Wa man hakama 'alal hawa, barang siapa menghukumi, memutuskan sesuatu, menentukan sesuatu di dunia ini, alal hawa, berpegangan kepada hawa nafsu, jar, maka dia akan lacut atau aniaya. Dia berbuat aniaya. Jadi kalau dia berhukum, berkonsep, berdalil di dunia ini, tapi dasarnya hawa nafsu, maka dia itu adalah orang yang lacut. Kalau bahasa Jawa itu lacut, orang teraniaya. Waman atwalan nazar, barang siapa memanjangkan pandangannya di dunia ini, maka dia tidak akan maulam yudrak al-ghayah, maka dia tidak akan mencapai kepada puncak tujuan hidup dunia ini. Walaysa linauzirin nihayah, dan orang yang memandang dunia ini tidak mendapatkan puncaknya. Asabatul hukama rajulan, maka oleh karena itu ada orang ahli hikmah mewasiati kepada seseorang. Faqal amruka bimujahatin hawaka, saya memerintahkan kepada kamu agar kamu supaya mujahadah, bersungguh-sungguh menghadapi hawa nafsu kamu. Fa innal hawa miftahus sayyiat, sesungguhnya hawa nafsu itu adalah pintu-pintunya kejelekan. Wa khasimul hasanat, dan menjadi musuh-musuhnya kebaikan. Gelora di dalam diri manusia itu memang selalu bergelora. Cuma yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Prinsipnya itu nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Terpenting adalah bagaimana mengendalikan, ya. Bagaimana orang ingin upamanya nikah karena laki perempuan suka, nikah prosesnya agama mengatur, ya begitu. Ya, tidak bisa dihilangkan. Ingin punya rumah bagus, punya rumah bagus, bekerja dengan baik, cari yang halal, tidak korupsi dan lain sebagainya. Jadi punya kemauan-kemauan seperti itu, atur sesuai dengan dikendalikan sesuai dengan agama yang tidak melanggar aturan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sebaik-baik kalian semuanya itu adalah agama, sebaik-baik agama kalian di muka bumi ini adalah al-wara, mempunyai sifat wara. Hadirin, jadi orang yang paling istimewa di muka bumi ini, kata Rasulullah, mempunyai sifat wara. Wara itu artinya adalah menjaga diri dari perkara haram maupun subhat, itu namanya wara.
dari sisi perkataan, sikap, perilaku atau makanan. Warok itu artinya kita tidak sampai melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah atau melakukan yang masih samar-samar atau subhat. Itu namanya orang warok. Orang khairu dinikum al-warok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sayyidul amal al-warok. Rasulullah juga bersabda, tuannya seluruh perilaku, tuannya seluruh amal kita ini adalah al-warok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayyidul amal, sebaik-baiknya perilaku kalian itu adalah al-warok, mempunyai sifat warok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun a'budan nas. Jadilah kamu orang warok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, jadilah kamu di muka bumi ini menjadi orang yang warok, maka kamu akan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba-hambanya a'budan nas. Takun a'budan, menjadi hamba-hambanya manusia. A'budan nas, kun takun a'budan nas, orang yang ahli ibadahnya manusia. Jadi jadilah kamu menjadi orang warok, kata Rasulullah, maka kamu akan menjadi orang ahli ibadahnya manusia. Ini konsepnya Rasulullah. Wa kun qana'an takun ashkuran nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu menjadi orang yang ahli syukurnya manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun lahu wara' yasudduhu ala maksiatillah idza khala lam yaqba'illahu bi syai' min ilmi. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dirinya tidak mempunyai sifat wara' yang menghalangi dirinya daripada perbuatan maksiat di jalan Allah. Saya ulangi lagi, barang siapa tidak mempunyai sifat wara', artinya menjaga diri tadilah, menjaga diri dari perbuatan haram atau perkara subhat, perbuatan makanan atau bukan, dirinya tidak bisa menjaga diri sifat ini untuk menahan diri daripada melakukan maksiat Allah ketika dia sunyi. Hadirin, ketika dia dalam keadaan sunyi. Kalau kita orang banyak, mungkin kita tidak melakukan maksiat, betul? Karena orang banyak, kita mau melakukan maksiat, mohon maaf, karena masih banyak orang, kita mau mencuri, malu apa tidak kita mencuri? Tapi masalah yang paling banyak itu terjadi karena kita merasa sendirian, tidak diawasi, maka terjadilah sifat maksiat. Maka kalau ada orang tidak bisa menjaga sifat warok di dalam keadaan sunyi, maka lam ya'ba'illahu bisya'in min ilmih, maka Allah tidak akan memperhatikan, tidak memperdulikan kalaupun dirinya punya ilmu. Jadi sekalipun orang alim, sekalipun dia punya ilmu, dia profesor, dia ilmuwan, tapi dirinya ketika dalam keadaan sunyi tidak bisa menjaga diri dari perbuatan haram dan subhat, maka orang itu tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan sekarang ini kan orang yang melakukan maksiat di jalan Allah karena sepi, ya, karena sepi baru dia melakukan maksiat-maksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibrahim bin Adham, menurut Ibrahim bin Adham, az-zuhdu salasu maqamat. Zuhud itu ada 3 posisi. Zuhud itu ada 3 posisi. Yang pertama adalah fazuhdu fardin wal kafu anil maharim. Yang pertama adalah zuhud wajib, yaitu menahan diri dari perkara-perkara haram. Pertama, tingkatan pertama. Wa zuhdu salamah, yang kedua adalah zuhud yang menyelamatkan. Wa huwa tarkus subhat. Tarkus subhat, meninggalkan perkara-perkara subhat. Ada campuran. Perbuatan itu ada campuran yang baik dan yang tidak baik. Wa zuhdu fadlin, dan ada zuhud keutamaan. Wa wa az-zuhdu fil halal, yaitu bersifat zuhud di dalam perkara halal. Maksudnya zuhud di dalam perkara halal tapi tidak berlebih-lebihan, secukupnya saja, secukupnya saja. Apalagi hadirin, kita ini sekarang menghadapi tahun baru ini, kita perlu sifat zuhud ini, sifat warok, sifat zuhud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Abi Munzir beliau mengatakan gini, kalau zaman dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat, maka orang-orang kafir kemudian mengambil kotoran-kotoran itu, kotoran onta, kotoran apa semua, itu ditimpakan di punggungnya beliau, ditimpakan di punggungnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasulullah seperti itu.
Tapi sekarang ini bayangkan, itu orang kafir. Sekarang ini umatnya Nabi Muhammad yang seluruh amal perbuatan kita selalu dilaporkan Nabi Muhammad, itu justru sekarang ini melempari Nabi Muhammad, melempari nabinya, melempari yang akan memberi syafaatnya dengan kelakuan maksiat di depannya Rasulullah SAW. Wabil khusus di tahun baru, wabil khusus di tahun baru ya, apalagi di tahun baru ini orang-orang berfoya-foya. Sekarang ini orang-orang yang apalagi yang punya uang, dia punya uang, itu bisa melakukan kemaksiatan ya, yang digubuk bisa maksiat, yang di hotel pada maksiat di tahun baru ini ya. Di tahun baru orang pada booking di hotel-hotel, di maksiat khususnya di tahun baru. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu ini yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru perlu kita memperbanyak ibadah. Makanya ini kata-kata kita ini sekarang sedang melempari, melecehkan, kita ini sedang apa ini bikin malu Rasulullah. Kita bikin malu Rasulullah, umatnya melakukan maksiat di hadapannya, di kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada Habib, ada ada seorang Habib, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, bil Faqih, beliau menganjurkan khususnya pas jam 12 malam bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca ini, maka Allah akan memberikan 1 juta pahala, Allah akan mengangkat 1 juta derajatnya, Allah akan menghapus 1 juta dosa-dosanya ya, dosa-dosanya. Tapi kalau bisa la ilaha illallah itu awal kan 3 kali awal, la ilaha illallah panjang, kemudian kalau bisa tambah sendiri la ilaha illallah, bisa 100 kali, bisa 1000 kali, supaya Allah paling tidak ada yang dipandang di muka bumi ini, tidak hanya maksiat saja, tapi masih ada hamba-hamba Allah yang berzikir di tengah-tengah orang yang sedang maksiat di jalan Allah SWT. Baca la ilaha illallah 3 kali palan, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah semampunya. Kalau bisa ditambah dengan sholawat nariyah 100 kali, sholawat munjiat 100 kali, istighfar 100 kali. Kalau mau dilebihkan juga bagus. Mintalah sama Allah, ya Allah ampunkanlah kami, kasih sayangilah kami, keluarga kami, anak turun kami, dijauhkan kami bala musibah fitnah, wabil khusus di tahun baru ini dan setahun yang akan datang. Semoga kami dilindungi dari seluruh bala musibah fitnah dan dimudahkan seluruh urusannya, termasuk orang yang selamat fidini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga bisa diamalkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.